la ilaha illallah. Puncaknya tibaan pas marhaban. Puncaknya manakiban pas ibadallah rijalallah. Jadi kalau kita melakukan ritual-ritual itu seyogianya pada saat puncak-puncak itu kita merasakan kedekatan kita dengan Allah, merasakan kedekatan kita dengan Rasulullah, merasakan kedekatan kita dengan para kekasih Allah. Lalu pada saat puncak-puncak seperti itu, apa yang kita rasakan? Nah ini kalau di dalam manakib ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahdo bifadlillah. Ibadallah, wahai kawulane Allah, puncak tertinggi dari perjalanan spiritual, perjalanan keberagamaan kita itu puncaknya pada saat kita merasa jadi hamba Allah. Semakin rasa itu makin kuat, aku kawulane Allah, aku tidak berdaya di hadapan Allah, berarti nilai spiritual semakin tinggi. Makanya kalau disimbolkan di dalam sholat, puncaknya pada saat sujud, yakni saat kita berada di dalam posisi paling rendah. Pada saat sujud, batuk sing kita bangga-banggakan selalu tempatnya di atas. Pada saat kita menerima nikmat kita ndangak, itu lalu tiba-tiba pada saat sujud kita letakkan batuk niki dahi niki di tanah. Jadi itu uniknya perjalanan spiritual. Semakin kita merasa menghamba, semakin tinggi rasa atau level spiritual kita. Makanya nek syahadat niku secara hakikat niku syahadate asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi wonten abdnya. Nek syahadat hakikat pengakuan Rasulullah sebagai hamba Allah. Maka lalu simbolnya di dalam Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi. Sing dipanggil Allah itu bukan Muhammad sang nabi, yang dipanggil Allah bukan Muhammad sang rasul, yang dipanggil Allah Muhammad si hambanya Allah, abduhu bi abdihi laila. Mulane niki lalu di dalam manakib niku pakai ibadallah. Ibadallah itu puncak perjalanan spiritual, itu ibadah. Jadi orang menghamba kepada Allah. Rijalallah niku pasukane Gusti Allah. Aghithuna, semoga para hamba, para rijal itu, para pasukannya Allah niku menolong kita li ajlillah, agar selalu diarahkan kepada Allah. Dan di dalam puncak seperti itu sing dieling-eling Gusti Allah. Apakah di dalam waktu kita sujud kita mengarah kepada Allah? Tidak. Pada saat kita zakat kita mengarah kepada Allah li ajlillah atau tidak? Karena seringkali pada saat kita sujud tidak sadar, kesujudan itu tidak menyadarkan kita tentang penghambaan, tidak membawa kita kepada arah Allah. Maka wakunu aunana, semoga dikau wahai para walinya Allah niku menjadi penolong kami lillahi, menjadi merasa dimiliki Allah. Jadi lillah niku nek dimaknani ya iso krana Allah, iso lillah menjadi kepunyaan Allah. Kesadaran bahwa kita ini miliknya Allah. Rambut miliknya Allah, kuping miliknya Allah, telinga miliknya Allah, hidung miliknya Allah, jantung miliknya Allah. Itu kesadaran tentang lillah. Asanahdho bifadlillah,
semoga kita disampaikan sejo kita atau kehendak kita, harapan kita bifadlillah, dengan kemuliaannya, dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu di dalam bait, sebelum bait penutup, apa yang fenomena apa yang terjadi ketika orang itu sudah merasa kedekatan dengan Allah? Niki ngeten. Bikasfil hujbi an aini. Semoga terbuka hijab yang menutup mata. Apakah pada saat kita melihat makanan, kalau kita hanya melihat makanan enaknya, asinnya, gurihnya, manisnya, berarti kita masih terhijab. Kita masih hanya melihat benda. Kalau kita bisa melampauinya, oh di balik makanan ini ada cintanya Allah, ada rahmatnya Allah, itu namanya kita terbebas dari hijab mata. Bikasfil hujbi an aini, yaitu dengan terbukanya hijab yang menutupi mata kita. Ndeloki putra, ndeloki putu, kalau sing didelok gantenge, tingginya, hidungnya, berarti masih terhijab mata kita, belum bisa melihat di balik itu semua. Di balik hidungnya putu itu ada apa? Di balik itu ada amanah Allah, ada rahmatnya Allah, ada tanggung jawab dari Allah. Warafil baini min baini, dan terangkatnya sekat antara aku dan Allah, antara kita dan Allah. Lah terbebasnya atau hilangnya sekat antara kita dengan Allah niku cirine wa tomsil kaifi wal aini. Hidup sudah tidak bertanya mengapa dan di mana Allah ini. Kenapa kok uripku isih ngene wae? Berarti kalau begitu kita belum tomsul kaifi, belum bebas dari piye. Urip kok ngene iku piye? Mengapa hidupku terus begini? Sedangkan orang tak lain kok tidak begini. Berarti kalau kita masih begitu, belum tomsil aini, belum tomsil kaifi wal aini. Dan di mana Gusti Allah iku ning ndi? Kok aku gak ditulung-tulungi? Jarene Gusti Allah iku cedhak, kok aku gak ditulung-tulungi? Makanya lalu permintaan di sini di dalam bait-bait terakhir ibadallah rijalallah sebelum ditutup itu bikasfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tomsil kaifi wal aini binuril wajhi, ya Allah. Semoga terus kita itu sampai di dalam level di mana mata kita bisa melampaui materi, sehingga kita tidak ada hijab kita dengan Allah. Lalu wis ora takon meneh urip kok ngene, wis ora takon meneh Gusti Allah ning ndi, kok adoh men kok aku gak ditulung-tulungi. Pada saat seperti itu tujuan dari manakib hasil. Jadi hasil manakib itu nggih ngoten. Dene nanti Gusti Allah itu terus nyatane atau mbok menawa hajat-hajat kita yang lain dikabulkan, itu bonusnya saking Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.